Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang mahasiswi di Kabupaten Pangkep tewas tenggelam saat mencari kerang di sungai. Setelah 2 hari pencarian, jasad nelayan rumput laut yang tenggelam di perairan Bajo, Kabupaten Bone akhirnya ditemukan. Petugas pajak tengah menyelidiki arisan 2,5 miliar rupiah di Makassar yang sempat viral di jejaring sosial. Ya, usai videonya viral, sebagian peserta arisan wanita sosialita di Makassar senilai 2,5 miliar rupiah mengurus nomor pokok wajib pajak di kantor pelayanan pajak. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pendataan jumlah peserta arisan yang telah melaporkan pajaknya. Akan mendapatkan 2,5 M. Setelah viralnya arisan wanita sosialita senilai 2,5 miliar rupiah, petugas kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara segera menurunkan tim internal untuk menelusuri pemenuhan kewajiban perpajakan seluruh peserta arisan. Tim juga meminta klarifikasi para peserta arisan dalam video, termasuk Feni Frans yang memenangkan undian arisan 2,5 miliar rupiah di Makassar. Hingga kini petugas pajak masih melakukan pendataan jumlah peserta arisan yang telah melaporkan pajaknya. Berdasarkan hasil penelusuran tim internal, hampir keseluruhan peserta arisan rata-rata didominasi pengusaha kecantikan di kota Makassar. Sementara itu, nama Feni Frans yang mencuat sebagai pemenang arisan masih dalam penelusuran tim internal Ditjen Pajak. Jadi umumnya sih mereka perusahaan kosmetik atau produk kecantikan lah saya kira. Dan itu saya kira bukan cuma hanya peserta arisan itu. Saya kira ini suatu kegiatan usaha yang juga sedang booming dan marak di Sulawesi Selatan ini secara umum, termasuk di wilayah kerja kami di provinsi lainnya seperti Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas penting mengamankan aset penerimaan negara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Komisi Disiplin Kehormatan Etik dan Advokasi gencar melakukan investigasi kasus pengeroyokan terhadap 2 mahasiswa dalam area Universitas Muhammadiyah Makassar. Jika terbukti pelaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar melanggar aturan akademik, maka para pelaku akan terkena sanksi tegas. Polisi masih menyelidiki pengeroyokan terhadap 2 mahasiswa dalam area Universitas Muhammadiyah Makassar. Komisi Disiplin Kehormatan Etik dan Advokasi kampus gencar melakukan investigasi internal. Jika terbukti pelaku adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar melanggar aturan akademik, maka bakal terkena sanksi tegas. Berdasarkan hasil investigasi sementara, ke-8 pelaku terindikasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Para pelaku masih diburu polisi berdasarkan rekaman CCTV dan video yang viral. Tapi kami dapat informasi dari Kepala Keamanan Unismu yang tadi malam berkoordinasi di Polsek sampai jam 3 subuh. Kabarnya identitas pelaku sudah ada di pihak kepolisian. Tapi kami di pihak kampus sampai saat ini belum menerima identitas tersebut. Tapi diduga kuat pelaku yang sudah teridentifikasi memang oknum mahasiswa Unismu Makassar. Sebelumnya seorang mahasiswa Fakultas Pertanian dikeroyok di pelataran fakultas, sedangkan 1 korban lainnya dianiaya dalam kelas. Akibat pengeroyokan, kedua korban mengalami luka gores pada pipi dan luka lebam pada jidat. Diduga pengeroyokan dipicu pencabutan spanduk oleh korban. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ya, sebuah warung tradisional di Kecamatan Soreang, Kota Parepare hanya menyajikan nasi dan sambal untuk pengunjungnya. Untuk para pengunjung diharapkan bawa lauk sendiri, tapi jangan salah, rasa sambal yang khas membuat warung ini banyak didatangi pelanggan baru dan lama.
nasi, dan sambal. Ya, warung tradisional di Kecamatan Soreang, Kota Parepare ini hanya menyajikan nasi dan sambal. Lalu, lauknya apa? Nah, pengunjung yang datang ke warung tersebut harus membawa ikan sendiri untuk disantap di warung. Warung yang buka sejak 6 tahun silam selalu ramai dengan pengunjung yang ingin menikmati ikan bakar ditambah sambal khas resep Ibu Nursia, si pemilik warung. Satu porsi nasi dan sambal bisa didapat dengan harga Rp10.000. Jadi semua itu pemberikan yang menjual itu karena itu kalau mau dimakan nanti ada nasi. Jadi saya buka usaha ini. Dan akhirnya respon pembeli bagus ya? Iya. Jadi mereka ini Bu yang beli di sini cukup beli apa aja Bu? Pak beli Nasi. Jadi ikannya mereka Iya, mereka yang beli bakar di sini. Sebelum mendatangi warung itu, pengunjung terlebih dahulu mampir di tempat pelelangan ikan untuk memilih ikan sesuai selera. Ikan-ikan dibeli itu kemudian dibawa ke warung untuk dibakar sendiri. Pengunjung bukan hanya warga dari sekitar warung, tapi juga berasal dari daerah tetangga dengan Kota Parepare, seperti Kabupaten Pindrang. Ini langsung di laut. Langsung ke. Jadi di sana kita bisa memilih beli ikan yang segar. Karena di sini ada beberapa macam. Jadi bisa milih-milih apa saja ikan. Setelah itu kita bawa ke sini. Karena di sini juga sudah siap. Mulai menu sambalnya ada semua lengkap. Olehnya itu ikan yang kami pilih disuruh bakar di sini sambil memilih sambalnya. Tapi kalau ingin meminta bantuan untuk dibakarkan juga bisa kok. Pengunjung diberi tambahan biaya Rp5.000. Kita di Pelangan, terus kita bakar sendiri di sini. Terus menunya banyak, ada sambalnya, ada beberapa sambal di sini. Kita bisa pilih sendiri. Pokoknya buat aja kan ini. Ya, jadi yang di warung ini bayar apa aja Pak? Cuman nasinya aja sama sambal ya? Nasinya sama sambal. Ya. Biasa bayar per 10.000. Ya. Inspirasi usaha warung ini terbersit saat tempat pelelangan ikan usai dibangun. Banyak nelayan yang mengeluh karena tidak ada tempat makan di sekitar lokasi. Seiring waktu, bukan lagi nelayan yang memadati warung itu, namun juga warga luar kawasan kampung nelayan yang datang. Suardi Gata melaporkan dari Kota Parepare. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.